A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Huriyah dimanapun Anda berada, ini Ustazah Afifah ingin bertanya, seandainya kita lagi naik mobil, saat itu hujan deras sederas-derasnya, kaca mobil kita kotor, kemudian wiper, kipas kaca kita tuh lagi nggak jalan. Waduh, kira-kira kita gelisah apa enggak? Ya tentu saja gelisah karena situasi yang sangat-sangat buruk tersebut. Gelisah karena nggak ada jalan atau gelisah karena kita tidak melihat jalan? Iya, jalannya sebenarnya ada, tapi kita gelisah karena kita tidak melihat jalan yang ada di depan kita. Nah, seperti itulah hakikat kegelisahan kita dalam hidup. Kita gelisah tentang rezeki, kita gelisah tentang anak, kita gelisah tentang jodoh, dan tentang segala permasalahan yang demi Allah sebenarnya semua ada jalannya. Hanya saja kita tidak bisa melihat jalan tersebut. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana semestinya kita menjalani hidup ini. Apalagi untuk saat ini, begitu banyak orang yang kebingungan saat harus menata aktivitas di saat-saat lockdown, social distancing seperti ini. Kemudian kita melihat para petugas medis yang kekurangan alat pelindung diri. Kemudian begitu banyak orang yang hari demi hari harus memikirkan menjalani hari tanpa sesuap nasi. Begitu banyak hari ini kita melihat situasi-situasi sulit seperti ini. Seakan-akan kita melihat jalan yang ada di depan kita itu gelap, gak ada solusi. Orang sekarang bilang tuh sepertinya tuh ngeblank gitu. Akhirnya apa? Kita banyak mengeluh, kita banyak mengupat, kita banyak mencela, bahkan ada yang stres, ada yang depresi, dan ujung-ujungnya bunuh diri. Jadi tepat sekali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Innal insana khuliqa halu'an, idza massahu syarru jazu'an, wa idza massahu khairu manu'an, illal musallin, alladzina hum ala salatihim daimun. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah lagi bakhil. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan, ia amat bakhil. Kecuali siapa? Orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka tetap mengerjakan sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan untuk mendapatkan solusi ada dua caranya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta pertolonganlah dengan Allah dengan sabar dan sholat. Karena apa? Karena ketika kita sholat, kita sedang meminta petunjuk kepada Allah. Petunjuk itu apa? Jalan terang. Petunjuk itu apa? Solusi. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa ketika kita sholat, sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah. Terutama ketika kita membaca Al-Fatihah. Ini dibagi dua oleh Allah. Misalnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menghormati aku. Kemudian ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika orang yang sholat mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku. Ia mendapatkan apa yang ia mohonkan. Bukankah ketika sholat yang kita pohonkan kepada Allah apa? Kita memohon ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita di sini meminta hidayah Allah. Sekarang apa itu hidayah? Hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah katakan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki.
di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh Engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini ada dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 52. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hidayah juga berarti adalah inayah. Inayah itu apa? Pertolongan Allah. Inayah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan Allah melalui sabar dan sholat. Ya, pertolongan Allah kita perlukan tentunya dalam keseharian kita, dalam detik demi detik kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah zikir dikatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, yang tidak butuh dengan segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki segala keadaanku ya Allah, dan perbaiki setiap urusanku ya Allah. Dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri tanpa pertolongan-Mu. Jangan Engkau tinggalkan aku walaupun sekedipan mata. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Lalu hidayah yang lain artinya apa? Artinya adalah hikmah. Inilah yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah hikmah kepadaku. Wa alhiqni bis-shalihin, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku menjadi sebutan yang harum, menjadi sebutan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan ya Allah, jadikan surga yang penuh dengan kenikmatan yang bisa aku warisi kelak. Inilah doa Nabi Ibrahim, meminta hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, akal yang lurus, pemikiran yang matang, dan terciptanya kebenaran dari perkataan dan perbuatan. Jadi kalau orang sudah dikasih hikmah, itu segala perkataannya bijaksana. Dia menjadi trendsetter, menjadi panutan orang, menjadi referensi orang, menjadi uswah bagi orang, menjadi qudwah bagi orang. Orang terinspirasi kalau berada di dekatnya. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmah. Seperti contohnya siapa? Mungkin para ulama, mungkin para salafus soleh, orang-orang baik yang ada di antara kita. Jadi kiranya perlu kita meminta hikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahanlah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hikmah itu. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada petunjuk di situ. Tidak ada masalah yang tidak ada pertolongan Allah. Karenanya, selalulah mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu ternyata lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.